warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel MJRT Racing Tune, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat otomotif mania semuanya, untuk pembahasan kali ini saya akan menjawab permintaan dari teman-teman subscriber yang masuk ke kolom komentar saya, yang minta dibuatin video cara memasang noken as racing atau noken as bubutan gitu tanpa menggunakan busur dial, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan subscriber yang bertanya itu ceritanya sudah membeli noken as racing, sudah membeli noken as bikinan gitu, atau mungkin untuk kawan-kawan yang membikin sendiri noken as racingan gitu. Nah, ini untuk cerita yang kawan saya ini, dia sudah membeli, tapi untuk memasangnya, untuk mengepaskan cara memasang noken as racingnya, dia merasa kebingungan. Untuk menggunakan busur dial, kawan saya ini belum punya busur dial. Jadi minta dibuatin videonya cara memasangnya tanpa menggunakan busur dial. Dan kebetulan kawan saya itu motornya itu Jupiter Jet, kawan-kawan. Dan kebetulan saya juga ini ada bahan untuk membuat video kontennya. Ini Jupiter Jet, ini noken asnya, ini noken asnya sudah bubutan, ini made in DW, kawan-kawan, buatan sendiri. Terus ini block up-nya, kawan-kawan bisa lihat, ini block up Jupiter Jet yang sudah di up. Ini untuk klepnya, ini udah menggunakan klep 32 diameternya dan klep X-nya 28. Jadi in-nya 32, X-nya 28. Ini lumayan ya, bisa dibilang ekstrim, tapi belum ekstrim banget kok, kawan-kawan, belum ya. Oke, kita lanjut ke topik utama saja. Jadi untuk memasang noken as tanpa menggunakan busur dial, khususnya untuk noken as yang bikinan atau bubutan, kita akan pasang dulu. Pertama, kawan-kawan pasangkan klepnya beserta pernya, kemudian penguncinya dan pelatuknya harus terpasang di sini di block up-nya. Kemudian noken asnya kita pasang seperti biasa saja, noken asnya dipasangin ya. Pasangin. Nah, oke. Ini sudah terpasang dan sudah saya kasih baut di sini untuk memegang, memutar ya. Nah, ini sudah memasang dan dalam keadaan bebas. Kawan-kawan bisa lihat ini dalam keadaan bebas ya. Nah, sudah dalam keadaan bebas seperti ini, kawan-kawan terapkan di posisi top ya. Noken as, top noken as ya. Nah, kemudian setel dulu klepnya, disetel klepnya. Nah, biasanya untuk mengetahui top noken asnya, biasanya untuk kita lihat di gigi sintrik ini, biasanya ini kan garis lurus menuju ke sini ya, garis lurus. Nah, di sini biasanya kalau lihat dari bautnya ini lurus, baut atas dan baut bawah itu lurus sejajar gini ya. Nah, ini berarti bisa dikatakan top noken as dulu, kemudian disetel klepnya. Keranggangannya kita setel, keranggangannya disetel seperti keinginan kita ya. Ya, maksudnya kalau misalkan mau disetel di angka berapa itu kan data dari sendiri aja. Biasanya setel di berapa, nanti di setting lah pokoknya. Nah, ini disetel keranggangannya, dua-duanya pun disetel. Jangan sampai nggak disetel. Kalau nggak disetel nanti nggak bakal bener topnya ya. Nah, ini setel, bisa disetel. Oke, kencengin. Nah, setelah disetel, klepnya sudah seperti yang diharapkan klepnya. Kemudian kita kembali ke noken as. Nah, kemudian noken as ini kita putar. Nah, kita putar menuju ke overlap, Jadi kita putar saja noken asnya menuju ke overlap atau sampai ke klep terbuka kedua-duanya, itu yang dinamakan overlap ya.
Jadi ini bentar, ini kita putar dulu. Ini kita putar. Set. Iya. Nah, ini kita putar. Setelah kita putar, dan di sini bisa dilihat klepnya lagi terbuka kedua-duanya, kawan-kawan. Oke, sampai di sini paham-paham pasti, kawan-kawan pasti sudah paham. Oke. Selanjutnya posisikan seperti ini. Selanjutnya ini bautnya kita copot. Bautnya copot dulu. Nah, bautnya copot. Kemudian langkah selanjutnya, kawan-kawan tinggal memperhatikan di bagian sini. Ini untuk bagian gigi sintriknya. Nah, untuk gigi sintrik, kawan-kawan di sini bisa menggunakan ini spidol untuk menandai garis stop ya. Di sini garis stop, kemudian garis stop kita tandai di blok itu biasanya di sini. Nah, ini garis stop. Oke. Ini sudah ditandai. Kemudian setelah ditandai seperti itu, kita taruh gigi sintriknya di noken as, di atas noken as. Kemudian kita lihat garis stop yang di gigi sintrik dengan garis stop yang ada di blok ini kita luruskan. Nah, kita luruskan seperti ini. Setelah lurus, di sini kawan-kawan bisa lihat. Bisa lihat di sini. Nah, di sini lubang baut yang atas dan yang bawah itu nggak pas, nggak lurus, kawan-kawan. Di sini kawan-kawan bisa perhatikan. Di sini nggak lurus. Nah, ini agak ke belakang, yang ini agak ke depan. Nah, jadi caranya di sini kawan-kawan tinggal mengkroak atau membesarkan lubang dari gigi sintrik ini. Kalau misalkan ini kurang besar ke belakang, dibesarin ke belakang ke sini. Kita tandai pakai spidol. Nah, ini kan lubangnya agak nyempit ke belakang, jadi kurang besar ke belakang. Sini dibesarin ke sini ya. Nah, ini besarin. Oke, nah untuk yang bawah, bagian yang bawah ini kalau dilihat kurang besar ke bagian depan. Nah, ini dibesarin ke sini. Nah, untuk cara membesarkannya bisa menggunakan kikir bulat. Kita ambil, bisa menggunakan kikir bulat atau bisa menggunakan tuner juga boleh, atau bisa bor juga boleh lah. Pokoknya ini diambil saja sampai lubangnya lurus. Sampai, nah ini tapi jangan dirubah. Top yang ini sama yang di blok ini jangan dirubah. Yang kita rubah itu ini posisi dari lubang ini, lubang bautnya, sampai baut ini terpasang dengan mudah. Ini kan kalau misalkan nggak dikeroak lubang dari gigi sintriknya kan ini nggak bakal masuk. Nah, ini mentok. Nah, nanti kalau sudah dikeroak ke sini, sudah dibesarin lubang ininya, nanti kan bautnya akan terpasang dengan mudah dan pas, celep gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi di sini saya tidak mempraktekkan cara membesarkan lubangnya, cuman saya memberikan cara-caranya saja. Jadi kawan-kawan tinggal praktekkan sendiri nanti caranya seperti itu. Di sini diberbesar lubangnya, yang ini ke arah belakang, yang ini ke arah depan. Tapi ini terserah atau mengikuti dari noken as yang sudah kawan-kawan buat, atau noken as racing yang sudah kawan-kawan beli. Bisa jadi nanti ini lubangnya kurang ke depan yang atas, atau yang belakang bisa jadi kurang ke belakang, yang bawah bisa jadi kurang ke belakang. Bisa jadi, pokoknya kawan-kawan ikuti saja. Seperti itu caranya. Oke, mungkin sampai di sini kawan-kawan bisa paham, bisa mengerti apa yang saya videokan. Mudah-mudahan dengan cara ini kawan-kawan yang minta dibuatin videonya terkhususnya bisa paham. Oke kawan-kawan. Nah, dengan cara ini, biasanya dengan cara ini angkanya mendekati angka yang dibusur atau yang didial. Nggak usah didial pun ini sudah mendekati. Paling beda-beda dikit lah, 0, sekian derajat bedanya. Itu masih bisa ada toleran. Oke kawan-kawan, seperti itu. Mungkin sekian dulu tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.